Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita sama-sama duduk sejenak untuk sama-sama mendengarkan kisah-kisah sahabat. Kisah sahabat yang pertama ialah kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu, baginda Nabi SAW sedang berada di rumah Sayyidina Arkam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui baginda Nabi SAW. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arkam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha untuk menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, dengarkanlah, kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu, berbuatlah semampumu. Tetapi jika kalian mau sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Mekah. Dan akan aku berikan kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya. Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya kemudian melepaskan diri terhadap kejadian ini. Maka turunlah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiga mardatillahi wallahu raufur bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Ketika itu baginda Nabi SAW sedang berada di Kubah. Saat melihat kedatangan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sangat beruntung perniagamu wahai Suhaib. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang memakan kurma dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, hai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu makan kurma. Aku menjawab, ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini. Baginda Rasulullah SAW tertawa mendengar jawabannya. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, engkau telah berlebih-lebihan wahai Suhaib. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu mengimami salat jenazah. Dari kitab ini. Lanjut ya, lanjut satu lagi. Iya, kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hebat ini.
Punggawanan dulu. Jagona. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin. Karena semangat keimanannya, ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha membunuh baginda Nabi SAW. Suatu saat orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh baginda Muhammad SAW. Umar segera menyahut, aku yang akan membunuhnya. Mereka berkata, ya, kamu bisa melakukannya. Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Sayyidina Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kabilah Suhra. Riwayat lain menyebutkan nama lain. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya, mau kemana engkau hai Umar? Umar menjawab, aku mau membunuh Muhammad. Nauzubillah. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, kalau begitu Banu Hashim, Banu Suhra dan Banu Abdi Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi ini. Umar bertambah marah dengan jawaban tersebut seraya berkata, tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam. Jika demikian kamu akan kubunuh lebih dahulu. Sesudah berkata demikian Umar menghunus padanya. Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu menjawab, ya, aku memang telah masuk Islam. Dia pun langsung menghunus padanya. Ketika keduanya hampir mengayunkan padanya, Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu berkata, wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu, saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam. Mendengar hal itu Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Di sana dia Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera bersembunyi ke dalam sehingga lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini. Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, sedang apa kalian dan suara siapa yang kudengar tadi? Iparnya menjawab, kami sedang mengobrol biasa. Umar bertanya, apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke agama lain atau agama baru? Iparnya menjawab, bagaimana jika agama baru itu benar? Mendengar itu Umar langsung menarik janggut iparnya dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuan berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajahnya dengan keras sampai berdarah. Padahal ia adalah saudara perempuannya sendiri. Saudara perempuannya berkata, hai Umar, apakah kami dipukul hanya karena kami masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam. Apa saja yang bisa kau lakukan kepada kami, lakukanlah. Setelah itu pandangan mata Umar tertuju kepada lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Emosinya pun mereda. Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar berkata, baiklah, tunjukkanlah kepadaku apakah ini. Saudara perempuan menjawab, kamu tidak suci dan lembaran ini tidak boleh kau sentuh oleh tangan yang tidak suci. Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Taha. Ia terus membacanya juga hingga ayat Innani anallahu
ilaha illallah ana fa'buduni wa aqimus salata dzikri. Aku Allah, akulah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. At-Taha ayat 14. Selesai membaca ayat-ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Ia berkata, baiklah, kini pertemukanlah aku dengan Muhammad. Mendengar hal ini, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, hai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku mendengar baginda Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar dan Abu Jahal. Siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai, karena keduanya adalah tokoh kuat yang sangat terkenal. Sekarang telah diketahui bahwa doa baginda Nabi SAW telah dikabulkan untukmu. Setelah peristiwa itu, ia dipertemukan dengan baginda Nabi SAW dan ia masuk Islam pada hari Jumat subuh dari kitab Hasi. Dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semangat orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang kafir Makkah, tetapi seluruh bangsa Arab. Keislamannya telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin. Dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara. Tetapi kaum muslimin tidak gentar. Bahkan berani mendirikan salat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan pertolongan bagi kaum muslimin. Dan kehalifaannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Dari kitab Usul. Alhamdulillah, demikianlah dua kisah sahabat. Mudah-mudahan mendengar kisah sahabat ini kita masih makin ditambah semangat untuk menjalankan dakwah Islam. Insyaallah. Pak Bulan. Insyaallah kita siap masuk apa? Bangun salat tahajud jam 3 insyaallah. Jam 3 insyaallah. Nah, alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bulan. 40 hari mah dulu. Tawar lagi Bang. 40 hari mah dulu. Malam Jumat luar biasa malam. Jumat subuh. Oh, yang ini halusan. Oh, ini dua lapis. Oh, begini. Ada di Japing ini, bangun dari Japing. Japing. Mana Papa? Iya, Mas suruh bikin di sana ini. Cuma ini kurang kuat ini Ustaz.